kita dapat bersama-sama kembali hadir dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir dan salawat. Mudah-mudahan hadir kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah dan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku yang saya hormati, malam hari ini kita kembali membaca, membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Dipersilahkan pada kitab matannya halaman 104, pada kitab syarahnya halaman 34. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسر أسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkuli. Pasal menerangkan tentang tawakal. Tawakal itu apa? Ai tafwidul amri ilallahi ta'ala. Tafwidul amri ilallahi ta'ala. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Pasrah. Ya. Tawakal adalah tafwidul amri ilallahi ta'ala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Summa kemudian la buddha. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak berarti harus. Li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu minat tawakkuli untuk bertawakal ya, minat tawakkuli untuk bertawakal fi talabil ilmi di dalam memperoleh ilmu, di dalam menuntut ilmu. Wala yahtammu dan tidak usah bingung li amri rizki tentang urusan rizki. Wala yashghalu dan tidak boleh syughul atau gelisah, sibuk qalbuhu hatinya bidzalika dengan urusan rizki itu. Ai summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi wala yahtammu ai la yaghtammu. Merupakan keharusan bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu tawakal. Dalam menuntut ilmu tawakal dan tidak usah mikirin urusan dunia. Ya. La yaghtammu li amri rizki. Enggak usah khawatir tentang urusan rizki. Wala yashghulu dan tidak usah sibuk qalbuhu hatinya
bidzalika akan hal itu, yakni bitahsilir rizki. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita dalam menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya. Ya. Kalimatnya bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah. Karena innal amra kullahu biyadillah. Dalam Al-Quran dijelaskan, qul innal amra kullahu biyadillah. Katakanlah bahwa sesungguhnya setiap urusan itu seluruhnya ada dalam tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Bagi orang yang ngaji nggak usah mikirin nyari duit. Kalaupun dia sudah kerja, wayahnya ngaji, harus ngaji. Sesibuk apapun usahakan, ya, wayahnya ngaji harus ngaji. Nanti rapi ngaji, boleh cari lagi rezeki. Itu. Diterangkan, ya, bahwa orang yang menyibukkan diri terhadap ilmu, menyibukkan diri terhadap urusan akhirat, ya, itu nanti dunianya diurus oleh Allah. Ya. Ya. Siapa yang sibuk sama urusan akhirat, ya, Allah himpun dunianya, lalu kemudian diberikan jalan kehidupannya itu rohimatan, kemudahan. Ya. Ya. Tapi kalau orang itu sibuk sama urusan dunia dan melupakan urusan akhirat, justru farraqallahu. Allah mencerai-beraikan urusan dunianya, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu menjadi tidak mendapatkan, tidak memperoleh keuntungan. Ini hadis masih nempel. Ya. Khuyyira Sulaimanu bil mali wal jahi wal ilmi. Masih kelihatan tulisannya? Khuyyira Sulaimanu bainal mali wal jahi wal ilmi. Nabi Sulaiman disuruh milih harta yang banyak, kedudukan, atau ilmu. Apa yang dipilih? Wakhtaral ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya fa'u'tiyal mal, ya, ya. Maka Allah berikan dia harta, ya, al-muluk wal ilm. Allah berikan pula kerajaan, Allah berikan pula ilmu. Jadi berangkat dari ilmu, maka kedudukan diperoleh, jabatan diperoleh, kekayaan dunia diperoleh, berangkat dari ilmu. Tapi kalau orang itu mengejarnya kedudukan dan jabatan, sementara ilmunya nggak ada, ujung-ujungnya harta jabatan itu menjadi dipertuan olehnya. Jabatan itu menjadi Tuhan bagi dirinya, disembah. Akhirnya dia tidak mau lengser dari jabatan. Tapi kalau orang berilmu, jabatannya dapat, kedudukan dapat, harta dapat. Di satu sisi kalau jabatan itu sudah selesai, Allah mempersiapkan jabatan yang lain. Karena ilmu. Tapi kalau tidak karena ilmu, ya, orang mengharap jabatan itu menjadi kosong karena tidak ada pengetahuan yang diperoleh. Itu. Nah, maka bagi kita, bagi talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, itu udah nggak usah ngurusin urusan dunia. Nggak usah mikirin ntar saya mau kerja apa, ya, penghasilannya kayak apa, dapatnya berapa, nggak usah. Justru kejar dulu ilmu, nanti harta ngikut, jabatan ngikut. Ya, sudah banyak contoh
pelajaran. Ya. Kalian boleh mencontoh belajar kepada Bapak. Ya. Dari awal belajar ngaji yang dikejar ilmu. Begitu ilmu sudah didapat, ya, titel sudah diperoleh, jabatan ngikut. Ya. Jadi ketua apa, jadi ketua apa, jadi pimpinan apa, jadi pimpinan apa. Ya. Hatta al-yaum, sampai hari ini. Ya. Dulu pernah jadi anggota Dekel, ya. Pernah jadi anggota ICMI, punya jadi anggota pengurus NU tingkat kecamatan, ya. Berpindah lagi ketika periodisasinya selesai, ya, berganti lagi jadi ketua MUI tingkat kecamatan 2 periode, ya. Coba, kan sekecamatan kan ulama kiai banyak. Kenapa kita yang dipilih? Ini contoh aja. Ya, periodenya MUI 2 kali periode sudah selesai, masih disuruh menjabat. Kata saya, kalau saya masih menduduki jabatan di situ, nanti tidak regenerasi. Tidak akan muncul generasi berikutnya. Biarlah gantian yang lain. Akhirnya dibawa tingkat kota, menjadi pengurus MUI tingkat kota. Sekarang menjadi pengurus NU tingkat provinsi. Nah, ini namanya jabatan. Jabatan itu ngikut kalau orang punya ilmu. Lah kalau nggak ada ilmunya, siapa yang mau ngelirik? Siapa yang mau ngajak? Iya, orang lain menawarkan juga, no aja no, angkat tuh jadi ketua apa? Ah, nggak ada ilmunya, percuma. Nggak akan bisa mimpin, nggak ada bimbing, kan begitu. Itu dari segi jabatan. Ya. Berapa banyak kiai-kiai pesantren yang ngurusin pesantren aja, tapi jabatannya tinggi. Ya, Kiai Ma'ruf Amin sampai jadi Rais Am, ya. Pernah jadi anggota DPR, pernah jadi anggota MPR, sekarang jadi wakil presiden. Itu kan karena ilmu. Ya, coba kalau nggak ada ilmunya, nggak akan didapat. Gitu. Maka semua itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Iya. Jadi ilmu. Kalau ada ilmunya, ya. Kalau ada ilmunya, ya, udah disuruh ke sono lagi disoteng, ya, ngeluyurai. Kalau ada ilmunya, itu jabatan kecil. Bahkan orang menolak jabatan. Harta, Masya Allah. Yang namanya harta dunia, itu orang berilmu. Harta dunia itu ngikut, ya, bukan kita nyari harta, bukan kita nyari rezeki, tapi hartanya rezekinya yang nguber sama kita. Itu sudah banyak contohnya. Karena ya'tikad dunya raghimatan, dunia itu akan datang kepadamu dan tunduk. Tunduk kepada siapa? Alimun ya'malu bi'ilmihi. Tunduk kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Coba ngojek. Kalau biar dapat 100.000, berapa lama dah tuh? Ya. Nah iya pagi sampai sore. Ya, 100.000, 200.000 udah capek lelah luar biasa. Ya. Orang alim menyampaikan ilmu, bukan bekerja, menyampaikan ilmu. Selesai, amplop. Diterima. Paling enggak 300, 400, 500. Hah? Masya Allah. Ya. Pejabat kalah sama orang berilmu. Pejabat gajiannya sebulan sekali. Tanggal muda. Ulama, kiai, itu yang namanya gajian ada harian. Ya. Saben ngajar dapat rezeki. Mingguan. Ngisi khutbah Jumat dapat rezeki. Bulanan. Ya. Karena dosen dapat honor bulanan, dapat rezeki. Jam 1 malam masih dapat gajian. Coba. Selesai ceramah bubar ceramah setengah jam 12. Ya. Pulang setengah 1, dapat amplop. Amplopnya nggak bisa dilipat lagi. Iya. Kenapa nggak bisa dilipat? Karena tebel.
Nggak kayak Tegar kemarin. Dilipat bisa, dikermas-kermas bisa ya. Ya Allah. Ya udahlah, emang rezekinya segitu ya gak ada. Ya Allah, terima aja. Iya. Ya, jangan pernah menolak rezeki sedikit. Ya. Jangan kayak anak sono, pojokan sono. Kalau santunan di Ustadz Abdul Ghani mah sedikit, males datangnya. Ya. Banyak itu dari sedikit dulu. Ya. Sedikit dulu, lama-lama membukit. Nah, ya. Kata Nabi, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang enggak mensyukuri yang sedikit, enggak bakal bisa mensyukuri yang banyak. Kalau yang sedikit enggak disyukuri, yang banyak enggak bakal datang. Gitu. Ya. Nah, jadi enggak usah mikirin urusan dunia, enggak usah mikirin urusan jabatan. Kalau orang sudah punya ilmu, itu jabatan menunggu. Orang sudah punya ilmu, itu dunianya mengejar. Ya Allah, kadang-kadang saya ini sampai lelah karena dikejar-kejar dunia. Ya. Karena dikejar-kejar rezeki. Ya. Bayangkan, Jumat subuh, belum subuh udah keluar rumah. Ya. Pulang istirahat sebentar, ada yang datang nganterin amplop. Ya. Berangkat lagi sholat Jumat, dapat lagi rezeki. Pulang sholat Jumat, baru makan siang, udah ditelepon, Pak Ustadz, ini udah jamaah udah ngumpul, jalan lagi ngajar. Ya. Malamnya, malam Sabtu ngaji lagi. Ya. Sampai ada rezeki yang nggak ke Uber, undangan Polda, ya. Undangan ya Kapolda, karena hari ulang tahun Bayangkara. Akhirnya Ustadz Hilmi berangkat, ya. Pakai nama Bapak. Ya namanya rezeki nggak bakal hilang. Ya, alhamdulillah sampai sono neken. Habis neken dapat amplop, dapat bingkisan. Coba. Kan Masya Allah luar biasa. Rezeki itu ngalir terus kayak air. Ya. Ngalir terus. Karena apa itu? Karena ilmu. Coba kalau nggak ada ilmunya, siapa yang mengundang? Nggak ada. Tuh. Makanya kalau diajak ngaji pada ogah, saya nggak habis pikir. Ngaji yang nggak bayaran, ya. Ngaji udah tinggal datang ngaji, selesai ngaji masih dibeliin makanan, ya. Masih pada ogah. Iya. Nyeselnya bukan sekarang, nyeselnya nanti. Kalau sudah tua baru pada nyesel. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, coba kita lanjutkan. Warawa Abu Hanifata, dan meriwayatkan hadis Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala atau rahmatullahi alaihi. Ya. Semoga rahmat Allah tetap atas Imam Abu Hanifah. An Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi. Ada yang membaca Az-Zubaydi, ada yang membaca Az-Zabidi. Ya. Dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi atau Az-Zabidi. Ai al-mansub ila Zabidin ismu qabilah. Ya. Itu Az-Zabidi itu nama kabilah, nama suku. Ya. Seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Karena berasal dari Jawa. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, dari Minangkabau. Syekh Yasin Al-Padangi. Dari Padang. Iya. Ya, kemudian ada lagi Imam Ahmad At-Turmusi. Ya. At-Turmusi dari Termas. Ya, Termas, Jawa Timur. Ya. Kampungnya Pak SBY sana. Ya. Nah itu nama lakob dari kabilah, atau suku, atau wilayah, atau daerah. Nah, ini Imam Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, sahibi Rasulullah, yang menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu himmahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Fa inna man syaghala qalbuhu birrizqi minal quti wal kiswati qala man yatafarragu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'aliyal umuri. Man, siapa orang tafaqqaha yang mengerti fi dinillahi tentang agama Allah. Siapa orang yang mengerti tentang agama Allah, kafahullahu himmahu, maka Allah mencukupkan padanya himmahu, kebutuhannya. Wa razaqahu, dan Allah memberinya rizki min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Fa innaman, karena sesungguhnya orang syaghala yang menyibukkan diri qalbuhu, akan hatinya birrizki, dengan rizki, minal quti wal kiswati, dari makanan dan pakaian, qallaman, maka menjadi sedikit sekali yatafarragu, dapat mendapatkannya, oleh mencurahkannya, litahsili makarimil akhlaqi, untuk menghasilkan akhlak yang mulia, wa ma'aliyal umuri, dan kemuliaan, ketinggian kemuliaan, ya, ketinggian kemuliaan. Nah, ini kata siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu madhabnya Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah dapat dari mana? Dari gurunya, yaitu Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain itu sahabatnya Rasulullah. Siapa yang pinter agama, ya, siapa yang paham akan agama, Allah cukupkan kebutuhannya, dan Allah berikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Kalau kita paham agama, kemudian kita mengamalkan ajaran agama, dicukupi sama Allah. Dicukupi sama Allah. Ya. Ya, lagi-lagi saya mencontohkan bukan orang lain. Dulu zaman Bapak ngajar, masih di sekolahan, itu ada ketenangan sekalipun kebutuhan itu kurang terpenuhi. Lalu mencoba bekerja kantoran, ya. Jadi doktor, mondok di kantor. Ya. Ya. Ternyata ya kerjaannya banyak, dapat duitnya banyak, tapi hidupnya gelisah aja. Ya, berasa kurang aja. Pantas kalau orang-orang kantoran itu jadi pingin korupsi. Karena bawaannya kurang aja. Akhirnya Bapak back to basic. Kembali ke basicnya. Basicnya apa? Ngajar ngaji. Ya udah ngajar ngaji. Ya dari rumah sepetak ngajar ngaji. Ya berapa orang, ya. Ya generasi-generasi awal seperti Mas Wowo, Mas Yayan, ya. Atau kakak-kakaknya Mas Yayan, itu generasi-generasi awal itu ngajar ngaji aja. Ya rezeki mah ada aja dah, datang. Sampai hari ini sudah tidak bekerja lagi kepada manusia, tapi bekerjanya kepada Allah. Ya. Tiap hari menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kurang nggak rezekinya? Nggak pernah kurang rezeki. Jangankan Covid udah lewat, musim Covid aja nggak pernah kelaparan kita. Bayangkan musim Covid, orang nggak pada nanam padi, panen beras. Ya, beras pada datang tuh karung-karungan. Masya Allah kan. Ya, sampai saking banyaknya berasnya pada kutuan. Saking banyaknya beras. Nah itu siapa yang ngurusin agama Allah, siapa yang menjalankan ya agama Allah, maka Allah akan penuhi keperluannya. Allah berikan rizki kepadanya. Ya. Ya. Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ada aja.
Yazid lagi duduk kipas-kipas depan pintu. Ada orang datang marahin Yazid ngasih duit. Itu namanya nggak disangka-sangka. Bener nggak Zid? Iya. Tuh. Tahu-tahu orang datang ngasih duit aja. Duit apaan nih? Sampai bingung dia. Duit apaan nih? Udah buat situ. Ya buat situ dah. Pokoknya katanya begitu. Itu Masya Allah. Itu kenapa? Karena tafaqquh fiddin. Paham terhadap agama. Nah kalau orang nggak punya agama, orang bodoh mau datang mau ngasih buat apa? Nggak ada ceritanya. Itu duit yang dibagikan kemarin itu Tegar. Itu kan pagi-pagi orang datang, ya, naruh amplop 3 juta, plok, itu. Pak, ini terserah Bapak, bagi buat yatim. Saya tanya Bang Dulo, yatim udah berapa? 56 Pak Ustadz. Banyak amat, kata saya. Iya, ada yatim yang udah bangkotan, katanya. Iya, tahu bangkotan? Udah tua. Yatim sih kumisnya udah tebel. Yatim apa ini, kata saya. Iya. Kata Bang Dulo, udah Pak Ustadz, pokoknya terima aja semua. Ya udah saya terima. Ya Allah, udah segini. Iya, udah gede-gede. Ini mah yatim kedaluarsa, kata saya. Iya. Spayet. Udah, bagi-bagi aja dah, ala TV ya. Salam, bagi-bagi aja dah, Pak. Allah, alhamdulillah. Mana berkatnya? Alhamdulillah. Jadi begitu. Enggak usah khawatir, ya. Kalau orang tafaqquh fiddin, sudah mengamalkan agama, itu kafahullahu himmahu. Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Enggak bakal kurang. Udah contohnya enggak usah orang lain, contohnya Bapak aja. Bapak selama hidup enggak pernah punya duit kurang. Alhamdulillah. Kecuali kalau dikasih amplop nyobeknya salah, nah itu baru duitnya kurang. Sobek soalnya. Iya, enggak pernah kekurangan duit kita. Ya Allah. Apa enggak luar biasa? Duit enggak nyetak, duit enggak bikin, tapi ngantongin tiap hari. Berkah. Dan yang namanya berkah itu, ya, duit di dompet belum habis, udah keisi lagi, itu namanya berkah. Iya. Belum kepake, udah ditambahin lagi. Itu namanya berkah. Ya, sampai dompetnya nggak bisa dilipat karena ketebelan. Ya, insyaallah. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang itu hatinya dipenuhi dengan duit, rezeki, ya. Ya. Yang terjadi apa? Tafarrog li tahsili makarimil akhlak. Kosong untuk memperoleh akhlak yang mulia. Karena apa yang dikejar? Fulus. Duit. Akhirnya nggak kenal halal haram. Mau halal, mau haram, mau kadal, mau bantal, kalau didapat diuntal. Itu, iya. Itu pokoknya kalau udah ngurusinya duit begitu. Apalagi udah ditungguin, ya. Mau buat bayar cicilan motor, buat bayar cicilan apa, ya. Duitnya belum kelihatan, akhirnya nyarinya duit pecicilan. Karena banyak cicilan. Iya, karena banyak cicilan nyarinya duit pecicilan itu. Pokoknya yang penting nemu, tipu kayak ya. Tipu sono sini, bohongin sono, bohongin sini, yang penting dapat duit. Nah, itu kenapa? Karena nggak ada ilmu, nggak ada amaliyah dari faqih terhadap agama. Coba lihat orang-orang sekitar kita. Yang ibadahnya tekun, yang sholat 5 waktunya rajin, tidak ditinggalkan. Rezekinya lancar, ngalir aja. Ada orang seberang kuburan tuh, ya. Kerjanya cuman dari rumah ke masjid, ntar rokokan, habis rokokan, ya kongko di warung, ntar pulang. Tuh tiap bulan duitnya ngalir aja. Karena kontrakannya 20 pintu. Iya. Kontrakannya 20 pintu, yang ngalir aja dia. Udah kongko aja tiap hari. Anaknya pada bisa kuliah, anaknya 5 kuliah semua.
Orang Jawa ngomong, Pak Haji, saya bingung Pak Haji. Pak Haji kerjanya cuman kongko doang di warung, bolak-balik ke masjid. Tapi kok anaknya 5 anak bisa kuliah semua. Gimana resepnya Pak Haji? Nah, kata orang Betawi, gampang, punya kontrakan 20 pintu. Lu bisa santai-santai kayak gua kalau punya kontrakan 20 pintu. Nah lu baru datang dari kampung ke Jakarta, kagak bawa apa-apa, bawa badan, mau santai, ya nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi kalau semangat hidup dijalani dengan ibadah, diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah nanti yang bakal menyelesaikan urusan kita. Begitu. Qila dikatakan, da'il makarima la tarhal li baghyatuha, la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Da'il makarima la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Da'al makarim, tinggalkanlah olehmu kemuliaan dunia. La tarhal, janganlah kamu pergi libughiyatiha, untuk sibuk mencarinya kekayaan dunia. Waq'ud, dan duduklah kamu dalam majelis-majelis ilmu. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, anta ialah kamu, ta'imul kasi, yang makan makanan lagi memakai pakaian. Jadi udah nggak usah mikirin muluk-muluk, ya. Kumpulin dulu ilmu, kaji ilmu, pelajari. Nanti sesudah ilmunya ada, orang tahu Anda orang berilmu, pasti nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan mulia. Tapi kalau orang itu sibuk kepada dunianya, yang terjadi kerjanya tenaganya berat, hasilnya sedikit. Sementara orang berilmu, kerja tenaganya ringan, hasilnya banyak. Tuh. Coba tukang dokter sama tukang tukang sampah, ya. Atau tukang gali sumur, ya. Tukang dokter, ya, orang datang masih ditanya, sakit apa? Pak dokter, saya kesini tuh mau tahu sakit saya apa. Kok ditanya sakit apa? Nah, udah, ya sini, buka bajunya. Nurut aja tuh baju dibuka. Ya. Ayo, telentang. Nah, ya, tarik napas. Ya. Nah, tabokin perutnya, pluk. Udah, coba mangap. Melet lidahnya, nurut aja lagi. Ya. Udah. Bikin resep, set. Berapa Pak dokter? 100.000. Oh, itu kan namanya pakai ilmu. Iya. Kalau misalnya langsung diracek obatnya di situ, ini ya, ini obatnya ini, nanti pantangannya ini. Udah, sambil dikasih obatnya, berapa Pak dokter? 200.000. Oh. Iya. Ngomong sama tangan doang, pal. Coba kalau ya kerjaan yang berat-berat tuh. Apa kek ya, apa gali kuburan, apa itu buang sampah, itu kan keringet sampai bercucuran, ya. Sampah bau diangkutin, ya. Udah sampai di atas keranjangnya masih dinaikin, diinjek-injek, ya. Masya Allah. Gajinya berapa sebulan? Sebulan paling 1 juta, ya. 1 juta sebulan dibagi 30 hari, berarti sehari berapa tuh? Hah? Iya. 1 juta dibagi 30. Hah? 30.500 sehari. Ya Allah, kerjanya kotor-kotor begitu. Itu contoh. Maka saya cinta kepada kalian, supaya kalian tuh menjadi orang-orang yang berilmu. Sehingga batin ini menangis kalau diajak ngaji udah pada ogah tuh nangis. Ya, karena apa? Saya ingin menolong kalian untuk masa depan. Supaya punya ilmu, supaya beragama, supaya paham terhadap agamanya. Lalu kemudian Allah kasih jalan kemudahan
dalam memperoleh rezeki, itu berangkat dari sibuknya kita nyari ilmu. Sibuknya nyari ilmu, ya, mengamalkannya ilmu, itu nanti rezekinya bakal ngalir, bakal datang. Gitu. Dan orang berilmu itu, sekalipun dia orang jauh, itu bukan tidak seperti orang asing. Beda dengan orang tidak berilmu. Sekalipun dekat, tapi seperti orang asing. Karena nggak dikenal oleh banyak orang. Kita bikin pengajian, ngundang kiai dari kampung lain. Itu kiai tidak merasa asing. Karena apa? Dia orang berilmu. Seperti saudara yang pergi jauh, ya, lalu kemudian kembali. Rahat semua. Tapi coba kalau orang tidak berilmu. Dia lagi sakit. Dibawa ke rumah sakit. Orang ngomong, kesian ya si Anu masuk rumah sakit. Si Anu siapa? Itu Pak Anu. Pak Anu siapa sih? Saya nggak tahu. Itu yang rumahnya di situ, di Anu dekat-dekat kuburan situ misalnya gitu. Ya, padahal dia orang situ. Dia lama di situ, tapi tidak dikenal oleh banyak orang. Dia orang asli situ, tapi seolah seperti asing. Kenapa? Tidak memiliki ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada ibadah, maka menjadi tidak dikenal. Jangankan penduduk langit, penduduk bumi aja pada tidak kenal. Tapi coba orang berilmu. Orang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang ahli ibadah, penduduk bumi mengenal. Ya. Orang banyak merlui. Penduduk langit lebih-lebih lagi. Tiap malam tahajud, orang pada tidur, malaikat-malaikat itu pada menyaksikan dia tahajud. Maka ma'rufun inda ahli sama wa ma'rufun inda ahli al-ard. Dikenal penduduk langit, dikenal pula oleh penduduk bumi. Itu orang berilmu, orang ahli ibadah. Tapi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beribadah, majhulun inda ahli sama wa majhulun inda ahli al-ard. Tidak dikenal penduduk langit, tidak pula dikenal penduduk bumi. Ya Allah. Dia sakit dimintain bantuan sama orang-orang sekitarnya. Orang pada nanya, emang siapa dia? Kok saya nggak kenal dah? Emang orang baru? Baru bagaimana orang dia lahir di situ? Coba. Insya Allah, ya. Maka kata sang penyair, da'il makarim la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Tinggalkan olehmu, ya, kemuliaan dunia yang sifatnya sesaat, dan janganlah kamu pergi untuk mencarinya. Jangan pergi mencari dunia yang sifatnya sesaat. Tapi duduklah kamu di majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya kamulah yang akan memakan makanan itu, lagi memakai pakaian-pakaian itu. Kalau kita duduk majelis ilmu, majelis ibadah, maka rezekinya yang bakal datang. Ya, rezekinya yang bakal datang. Insya Allah. Karena itu, ayo kita semangati kembali pengajian kita. Ya. Bapak sayang sama kalian. Tapi kadang yang disayang pada nggak ngerti. Ya. Bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti di hari tua. Bukan untuk di dunia ini, tapi nanti untuk di negeri akhirat. Kalau kalian punya ilmu, ada ilmunya, tahu kebenaran, ngerti ibadah, selamat dunia sampai negeri akhirat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya